Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Mau hidup meningkatkan kualitas ibadah? Mau tebarkan kebaikan? Malam ini saya tes bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 2.000. Sedekah tuh salah satu ibadah. Itu ibadah tuh 2.000. Masuk kebun binatang saja karcisnya sudah 30.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum, yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Pak Kades, panitia tablik akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Minta tolong sound system echo-nya dimatikan saja. Cek 1 2. Nah, volumenya besarkan sedikit. Cek 1 2. Sampun. Nah, makasih. Doakan teknisi sound system masuk surga bareng sama son-sonnya. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah mengutus Nabi dan Rasul jumlahnya enggak kurang 124.000. Dari 124.000 yang wajib kita imani cuma 25. Dari 25 yang bergelar ulul azmi cuma 5 orang. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang bergelar ulul azmi cuma 1 yang berpredikat rahmatan lil. Siapa dia? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan ke alam dunia jadi umat dan pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau Nabi yang utama, Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul, Khatamun Nabiyyin, penutupnya para Nabi. Oleh karena Nabi adalah Nabi yang utama, oleh Allah kita umatnya ini diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Apa keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad? Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12. Enggak bayar nawar sampai jam 12. Pertama,
Karena kita umat Nabi yang utama, oleh Allah kita diberikan keutamaan. Umat Nabi Muhammad itu yang pertama dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam sorga lebih dulu sebelum umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah. Anak keturunan Nabi Adam masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Ibrahim masuk sorganya belakangan. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua masuk sorganya belakangan. Tapi umat kanjeng Nabi Muhammad dipersilakan oleh Allah masuk sorga lebih dulu. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga pintunya belum akan dibukakan oleh Allah kecuali umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Kita nggak perlu berkecil hati, nggak perlu gundah gulana, nggak perlu bersedih walaupun kita umat akhir zaman. Karena jadi pengikut Nabi Muhammad, Allah persilakan masuk surga lebih awal. Nih, yang datang malam ini ikut ngaji di pondok, ada nggak 100 orang jumlahnya nih? Lebih 200 orang. Lebih 2000 orang. Campur yang goib di sawah-sawah tuh. Bapak Ibu, ratusan orang yang malam ini hadir di pesantren pengajian, yakinlah ini semuanya ini nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua masuk surga bi ghairin hisab. Satu tuh keutamaan umat kanjeng Nabi. Hadis qudsi Allah menyatakan itu. Yang kedua, referensi dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh ulama besar Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab itu disebutkan Nabi Adam terkagum-kagum. Hei, hei, hei. Nabi Adam terkagum-kagum. Kagum dengan siapa? Dengan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abal basar, bapak moyangnya manusia, terkagum dengan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikagumi oleh Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad, begitu dia berbuat salah lalu bertobat, dimanapun tempatnya, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam kagum. Oi, oi. Nabi Adam kagum. Walaupun umatnya Nabi Muhammad berlumuran salah dan dosa, lalu menjemput rahmat Allah dengan bertobat, maka dimanapun saja mereka bertobat, taubatnya diterima oleh Allah. Nabi Adam berkata, "Ya Allah, saya punya satu kesalahan." Kesalahan Nabi Adam makan buah huldi. Betul apa tidak? Saya punya satu kesalahan ya Allah. Taubat saya, istighfar saya puluhan tahun
Ada yang mengatakan 40 tahun istighfarnya Nabi Adam. Satu kesalahan istighfarnya 40 tahun. Riwayat yang lain ada yang mengatakan 300 tahun Nabi Adam istighfar mohon ampun kepada Allah. Cuma satu kesalahan minta ampunnya 300 tahun. Quran mencatat istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Itu istighfarnya Nabi Adam tuh. Cuma satu kesalahan tapi mohon ampunnya kepada Allah puluhan tahun. Dan dicatat tobatnya Nabi Adam diterima di Jabal Rahmah. Ya Allah, kesalahan saya, dosa saya kau ampuni, tapi tempatnya di Jabal Rahmah. Umat Nabi Muhammad kalau dia berbuat salah, bertobat dimanapun saja, engkau terima. Luar biasa keutamaan umat Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat, Bu, alangkah mahal ongkosnya. Setiap kali kita berbuat salah, tobatnya di Jabal Rahmah. Betul apa tidak? Tiket pesawatnya saja sudah 17 juta. 3 kali berbuat salah, balik ke Bondowoso kere. Tobatnya diterima di sana. Beruntunglah kita, bersyukurlah kepada Allah. Jadi umat Nabi Muhammad, salah dan dosa kita bisa kita bertobat dimanapun saja. Dan Allah insya Allah pasti akan menerima tobat kita. Pernah satu hari Kanjeng Nabi itu matur. Matur itu apa matur? Bahasa Maduranya apa matur? Minta tolong, apa itu bahasa Maduranya? Dah, nggak usah dipasang lagi, biar terbuka saja begini. Diamin aja. Minta tolong bahasa Maduranya apa? Hah? Saya taunya tedong. Satu hari Nabi minta tolong sama malaikat Jibril. Jibril, tolong naik, mohon kepada Allah. Berapa lama umatku taubatnya diterima sebelum ia meninggal dunia? Malaikat Jibril menghadap Allah. Enggak lama turun. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ada salam dari Rabbmu. 1 tahun sebelum umatmu meninggal dunia, dia tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. 1 tahun sebelum kita meninggal, tobatnya ada jaminan diterima. Kata Nabi Jibril, 1 tahun kelamaan, umatku nggak akan sempat, pasti akan berbuat dosa lagi. Naik, mohon kepada Allah Jibril, minta keringanan, diskon. Jangan 1 tahun, 1 tahun kelamaan. Malaikat Jibril menghadap Allah. Enggak lama turun lagi. Muhammad, ada salam dari Rabbmu. 1 bulan sebelum umatmu meninggal dunia, dia tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Kanjeng Nabi? Jibril, 1 bulan masih kelamaan. Umat saya nggak bakalan bisa, pasti dia berbuat salah lagi. Naik lagi Jibril, minta korting. Korting itu apa korting itu? Diskon. Nah, mak tahu kalau diskon tuh. Potongan. Jibril naik lagi menghadap Allah, minta potongan. Jangan sampai sebulan kelamaan, pasti umatku akan berbuat salah dan dosa lagi. Nah,
muncullah asbabul wurud. Kalau sebab turunnya Al-Quran itu disebut asbabun nuzul. Kalau turunnya hadis, sebab-sebab terjadinya ucapan baginda Nabi disebut asbabul wurud. Malam yughargir, sebelum ajal sampai di tenggorokan, umatku kalau dia bertobat, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah. Malaikat Jibril turun menemui baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, ada salam dari Tuhanmu. Sebelum ajal umatmu ada di tenggorokannya, sebelum itu dia melakukan taubat, maka niscaya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita nih, siapa sih di antara kita orangnya yang tidak pernah berbuat salah? Yang datang ratusan orang malam ini, ada nggak yang nggak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Betul apa tidak? Karena itu jangan sok suci. Hei, jangan merasa benar dewe, benar sendiri. Wong kita ini tempatnya salah dan dosa. Enggak ada di antara kita yang enggak pernah berbuat salah dan dosa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau maksum, terjaga, terpelihara dari salah dan dosa. Selebihnya kita umatnya tiap saat berlumuran salah dan dosa. Saya Fikri Zainuddin MZ, salah dan dosa saya boleh jadi lebih besar dari ibu bapak semua. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat baginda Nabi Muhammad. Sebelum ajal datang menjemput, bertobat, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu. Saya masuk poin nih. Pertama, kalau kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad, ayo bersegeralah meraih magfirah Allah, meraih pengampunan Allah. Dengan apa? Dengan segera melaksanakan tobat. Begitu besar keutamaan tobat. Karena itu agama menganjurkan, sebab kita manusia enggak luput dari salah dan dosa, maka segeralah meraih magfirah Allah. Islam adalah agama yang memberikan harapan pasti. Kalau kita berbuat salah dan dosa, mohon ampunlah secara langsung kepada Allah tanpa calo. Lewat apa? Lewat pertobatan. Saudara, saya mau menyampaikan satu riwayat betapa besarnya keutamaan meraih pengampunan Allah. Dulu ada orang durjana, kerjaannya tiap hari ngoleksi dosa, judi doyan, mabok nggak ketinggalan, zina di mana saja ada langganan. Dengan kata lain, ini orang Bromo corah, preman, bajingan, tengik. Sudah bajingan, tengik lagi. Segala macam jenis kejahatan sudah pernah dia lakukan. Oh, ini preman nggak tanggung-tanggung, saudara. Nah, saya tanya lagi nih, preman bahasa Maduranya apa? Sama ya? Oke. Hah? Bajingan. Bajingan. Ya udahlah, preman aja lah. Saudara, ini preman dalam berbuat jahat nggak tanggung-tanggung. Ini preman bukan preman kaleng-kaleng.
Kejahatan apa yang dia lakukan? Ini preman membunuh 99 orang. Allahu Akbar. Enggak kaleng-kaleng. Lain preman sini. Beraninya di dalam gang doang. Disamperin aja, lari nggak keluar-luar. Betul apa tidak? Ini preman nggak tanggung-tanggung loh. Sudah menghabisi 99 orang. Satu hari dia dapat taufik dan inayah, menyadari kesalahannya, pengen bertobat kepada Allah. Tuh, oi, ini pelajaran buat kita nih. Pertama, jangan terlalu cepat memvonis orang dengan vonis jelek. Bukan hak kita untuk memvonis orang dengan vonis yang jelek. Bukan kapasitas kita untuk mencap orang lain lebih jelek. Bukan. Buktinya ini preman berbalik, dia menyadari salah dan dosanya, pengen bertobat kepada Allah. Yang kedua nih, Bu, kalau di luar sana masih banyak orang yang larut dalam maksiat, ajaklah dengan cara yang baik. Kalau mereka tetap tidak mau, doakan dengan doa yang baik-baik. Inilah senjata kita orang-orang beriman. Allah berikan kita senjata paling canggih, yaitu doa. Preman ini dia dapat doa dari kaum muslimin, tembus ke aras. Si preman menyadari salah dan dosanya, dia ingin menjemput pengampunan Allah. Tuh doa tuh senjata orang beriman, senjatanya kita. Kalau ada orang yang masih larut dalam kemaksiatan, diajak nggak mau, doakan dengan doa yang bagus-bagus. Jelas? Saya jadi ingat tahun 1986 dan 87, saya dibawa oleh abah saya ke Jombang, Jawa Timur. Dipondokkan saya di pondok pesantren Tebu Ireng. Kita semua nih orang Bondowoso satu sanad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan. Sanadnya ketemu tuh. Ini penting. Kita harus tahu sanadnya ulama-ulama kita supaya kita nggak terjebak taklid buta. Sanad itu harus mutawasil. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan masyayikh di Mekah. Dari masyayikh ke masyayikh berikutnya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nah, tahun 86 saya dibawa abah saya mondok di pesantren Tebu Ireng tuh. Satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ, abah saya. Abah saya. Saudara kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal, sok kenal. Kata abah saya begini, Fikri, kalau kamu ketemu dengan keluargamu kaum muslimin, jangan pernah malu dan jangan ragu. Mintakan doa dari mulut mereka buat dirimu. Kamu gak bakalan tahu doa yang keluar dari mulut siapa, aras bergetar, lalu doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti riwayat yang saya sampaikan. Berkat doa dari kaum muslimin, ini preman sadar, insaf, mengakui salah dan dosa. Dia pengen tobat. Cuma sayang, ini preman datangnya ke ustadz.
Ustadznya ustadz gaul. Pak Ustadz, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata Ustadz, dosa apa yang sampean perbuat? Cerita preman ini kalau dia sudah membantai 99 orang. Mendengar pengakuan preman membunuh 99 orang, ini Ustadz matanya melotot, marah. Ya pidato kalau lembek aja ntar pada tedung semua. Harus main intonasi juga. Yang kedua, pidato kalau sudah mulai perut lapar, ya begini nih uring-uringan. Kata Ustadz, manusia laknat, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang sampean perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya preman keras kasar, dimaki-maki Ustadz, marah preman. Apa yang terjadi? Itu Ustadz dibunuh. Korbannya lengkap jadi 100. Kita lihat nih, walaupun korban sudah bertambah, enggak jadi 99, malah bertambah jadi 100, niat taubatnya si preman ini tetap tinggi. Satu hari dia datang ke seorang ulama arif dan bijaksana, Kiai, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata Kiai, sebesar apa saja salah dan dosa yang pernah kamu kerjakan, kalau kamu bertobat, insya Allah pasti tobatmu akan diterima. Kalau Kiai omongannya nyenengin hati. Kiai omongannya nyenengin hati. Lama-lama kiainya penasaran juga, ditanya si preman, Cong, memangnya dosa apa yang sampean perbuat? Cerita nih preman, Kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke Ustadz, dimaki-maki. Lalu ya sudah, itu Ustadz saya lempengin aja jadi 100 korbannya. Kata Kiai, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan kau jadikan beban untuk melangkah masa depan yang pasti. Insya Allah tobatmu akan diterima, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Kiai, ada syaratnya. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam tobat, siang kumat. Jadi saya mesti pindah Kiai. Pindah deh Mas, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kira-kira kemana Kiai? Jurang Sapi. Orang ibadah semua, amin. Kita lihat ya, ini preman perangainya kasar, kehidupannya keras, tapi diomongin sama Kiai, sami'na wa atokna, nurut preman sama Kiai. Baik Kiai, doakan saya biar tobat saya istiqomah.
Saya mau cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Ngalap berkah kiai, itu preman cium tangan bulak-balik. Preman cium tangan kiai bulak-balik. Nggak cuma cium tangan, ngamplopi. Nih kadang-kadang kita santri cium tangan sama kiai gemes bener, bolak-balik sampai tangan kiai ngileran. Tapi cuek saja. Kiai doakan saya biar saya istiqomah. Ini preman pulang ke rumah ngepak koper. Ngapain? Dia pengen pergi nyari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Apa yang terjadi? Qadarullah, di perjalanan ini preman mati. Kayak nonton layar tancap. Qadarullah, di perjalanan ini preman mati, saudara-saudara. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat Zabaniyah pengen nyeret mayit ini masuk jadi penghuni neraka. Kata malaikat Rahmah, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi bertobat, tempatmu tidak lain adalah penduduk sorga. Allahu Akbar. Baru niat tobat ini orang, sholat sunat tobat juga belum. Sholat rawatib juga belum. Puasa Ramadan masih jauh. Pergi haji nggak punya uang. Tapi di perjalanan takdir Allah, ini preman mati. Malaikat rahmah berkata, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi bertobat. Tempatmu tidak lain adalah penduduk sorga. Kata malaikat Zabaniyah, ntar dulu, sorga sih sorga, urusan yang 100 bagaimana itu? Ini dua malaikat ribut dan berebut. Kata Allah, malaikatku, sudah nggak usah ribut, diukur saja. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau jaraknya di mana dia meninggal lebih dekat kampung yang dia tuju, Zabaniyah, seret mayit ini, jadikan dia penghuni neraka dari kejahatan yang pernah ia lakukan dahulu. Tapi kalau si mayit ini lebih dekat dari kampung yang dia tuju, malaikat rahmah bawa mayit ini, jadikan dia penduduk sorga. Diukur, singkat cerita, atas berkat rahmat Allah. Ini penting nih. Mudah-mudahan yang hadir semua malam ini nih penghuni sorga. Kalau nanti kita semua masuk sorga, amin ya Allah. Ketahuilah kita masuk sorga atas rahmat Allah. Itu yang pasti. Begitu diukur, preman ini jaraknya cuma sejengkal, lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Atas berkat rahmat Allah, maka si preman husnul khotimah, jadi penduduk sorga karena mengejar magfirah Allah subhanahu. Tuh, di antara keutamaan umat Kanjeng Nabi. Iya, saya cuman ngelihat jam doang lah. Ini memang malam terakhir saya muter di Jember dan Bondowoso. Jember 2 hari, Bondowoso 2 hari. Di Bondowoso dari hari Ahad kemarin, dimulai dari sholat subuh berjamaah,
lalu kajian duha, kajian asar, dan kajian ba'da isya. Sekarang hari Senin dimulai juga saya kegiatannya ba'da subuh tadi, lalu duha, kemudian asar, dan ba'da isya. Di dua tempat, Jember dan Bondowoso, ada 12 titik kajian yang saya harus datangi. Ini titik ke-12. Dari sini saya langsung menuju Surabaya untuk mengejar penerbangan pertama besok jam 5. Karena duha dijadwalkan ada kegiatan di Jabodetabek. Doakan agar Allah berikan kesehatan. Saya muter di Jember dan Bondowoso sudah 4 hari ini. Enggak bawa istri. Sakit kepalanya ini Ustadz nih. Dan mohon maaf, malam ini memang tenaganya tenaga sisa. Karena ini acara yang ke-12. Ahad dimulai dari subuh berjamaah. Kalau nggak salah di Maisang tuh. Duhanya saya lupa. Pokoknya Sabtu, Ahad, Senin itu di Bondowoso dan sekitarnya. Nih acara yang ke-12. Mohon maaf, tenaga sisa. Bu, bener ini. Pekerjaan yang paling capek itu pidato. Ini pekerjaan paling capek loh saudara. Coba saja lihat. Dari tadi tangan saya bergerak-gerak terus. Betul apa tidak? Ini capek loh. Lagian kalau pidato tangannya diem aja nggak enak. Kayak robot. Tangan saya dari tadi bergerak-gerak terus. Mulut ngomong, otak muter. Abis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Sampean mah sambil duduk mulutnya ngunyah, dengerin enak. Terus jamaah kayak begini nih bikin ustadz cepet pada mampus. Tanya guru-guru kita ini, para asatidz, ngajar itu kerjaan paling capek loh saudara. Semua anggota badan ini ikut bergerak. Maka pantas ya ngajar dakwah ditempatkan pada posisi kedua setelah jihad fisabilillah. Yang kedua jihad dakwah. Pantas karena memang menguras berbagai macam energi dalam tubuh sendiri. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak di Jakarta tuh TV One. Wah tuh enak. Menggunakan media televisi. Minggu pertama bulan Desember jadwal saya tuh. Teman-teman di TV One bilang paling tidak 1 bulan sekali saya harus nongol di Damai Indonesia Ku TV One. Kenapa? Warisan. Besok awal bulan Desember tuh enak ngajar kayak begitu, enak ceramah kayak begitu. Kalau saya nggak bisa datang, teman-teman kameramen TV One mau datang ke rumah, pasang kamera, rekaman sendiri. Ngajar 20 menit, pidato 20 menit, direkam, ditayangkan TV One. Insya Allah se-Indonesia orang denger. Enak gak capek. Betul apa tidak? Bondowoso. Kemarin saya lewat Banyuwangi, perjalanan ke Bondowoso 3,5 jam. Nanti malam saya kembalinya lewat Surabaya, udah Google Map 4 jam 15 menit.
Kita di tengah-tengah. Kalau nggak mau capek, nggak mau lelah, ya memang enak di televisi. Ngaji nggak perlu lama-lama, 20 menit ditayangkan se-Indonesia, insya Allah orang dengar. Yang kedua, amplopnya gede. Saya pernah mengisi tablik akbar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Waktu itu petinggi provinsi yang ngundang saya. Saya baru ngaji 15 menit, baru pidato 15 menit. Pejabat tersebut mohon izin karena dipanggil ke istana. Ngajar saya cukup 15 menit saja karena pejabat tersebut ngejar pesawat, dipanggil ke pusat di Jakarta. Saya bilang dalam hati, alhamdulillah. Habis minta maaf, pejabat itu ngamplopin saya. Tebel. Saya buka, alhamdulillah 75 juta. 75 juta. Hahu. Min haitsu la yahtasib. Berkah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berkah Hadratus Syekhuna Khalil Bangkalan, sanadnya nyambung tuh. Alhamdulillah, itu sejarah 15 menit saya pidato di amplopin 75 juta. Ini udah berapa menit di sini nih? Dah, saya mau masuk poinnya. Bapak Ibu saudara-saudara, begini. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah kita kepada Allah ditakdirkan jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kan itu kan persoalan yang tadi saya bahas. Ayo, saya mau ajak kita untuk muhasabah, merenung ke dalam, mencari kelemahan diri sendiri. Faktanya, kita ini baru pinter ngaku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ini baru pinter ngaku umatnya Nabi Muhammad. Apa enggak boleh Ustadz ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad? Boleh. Yang namanya ngaku bebas, siapapun bisa, mudah, murah, nggak perlu biaya. Betul apa tidak? Namanya ngaku, siapapun bisa ngaku. Tapi saudara, persoalan besarnya di akhirat nanti, kita diaku apa tidak jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu persoalan buat kita semua. Kalau hidup di Bondowoso ngaku jadi umat Nabi, siapapun bisa. Tapi persoalan utamanya di akhirat, diaku apa tidak. Kalau cuman ngaku, siapa juga bisa. Bu, saya tanya nih, ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku. Prabowo kenal sama ibu? Kasian deh lo. Apa bedanya sama kita nih? Kita baru ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad, ayo mulai sekarang berusahalah agar nanti di akhirat jadi umat, diakui jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada dua yang ingin saya sampaikan juga. Pertama, semangatlah beribadah. Ayo lihat sejarah. Manusia yang salah dan dosanya kalau memang ada, sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau maksum
terpelihara, terjaga dari salah dan dosa. Andai kata salah dan dosanya ada, Allah sudah memberikan jaminan kepada beliau. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah hidup kita baca, Nabi ibadahnya makin luar biasa. Hoi. Hoi. Nabi itu enggak mentang-mentang. Ah, mentang-mentang apalagi itu bahasa Madura itu. Sok-sokan. Padahal dosa dan kesalahannya sudah dapat jaminan dari Allah, tapi enggak sok-sokan. Justru Nabi mencontohkan kepada kita umatnya, ibadah beliau makin luar biasa. Ya Allah, Nabi itu kalau sholat sendirian, sholatnya paling lama. Ini perlu dipahami, Nabi sholatnya lama kalau sendirian. Hei. Kalau berjamaah yang nggak perlu lama-lama, jangan juga terlalu cepat. Sebab Nabi juga memberikan kita tuntunan. Kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Betul apa enggak itu? Ada makmum tua renta ikut sholat berjamaah, kalau berdiri terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada apa enggak? Banyak. Makanya jadi imam harus ngukur kemampuan makmum. Ada orang ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau nerima duit komisi penjualan sawah. Ada enggak kayak begitu tuh? Ada. Anak muda janjian sama pacar, ketemunya di jembatan, selesai sholat berjamaah, imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, itu pacar hanyut di bawah banjir. Nah, saya kembali lagi, Nabi itu kalau sholatnya sendirian paling lama. Allahu Akbar. Beliau bahkan sampai bengkak kakinya karena rajin ruku dan sujud. Enggak sok-sokan, enggak mentang-mentang. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya makin mantap, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Kalau ada orang jurang sapi, dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, saya yakin itu orang mulai besok subuh berhenti sembahyang. Betul apa tidak? Oh, Nabi enggak, makin diampuni dosanya, ibadahnya makin luar biasa. Kalau kita mengaku umat Kanjeng Nabi, maka ibadah kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Yang jawab 40 orang. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Mau hidup meningkatkan kualitas ibadah? Mau tebarkan kebaikan? Malam ini saya tes bersama dengan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 2.000. Sedekah tuh salah satu ibadah. Itu ibadah tuh 2.000. Masuk kebun binatang saja karcisnya sudah 30.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 2.000? Mahalan monyet ketimbang saya.
semangat ibadah. Sedekah merupakan bagian dari ibadah. Yang terpenting kan dalam ibadah, apalagi sedekah, itu keikhlasan. Betul apa tidak? Yang terpenting keikhlasan. Soal jumlah nomor 1. Buat apa sedekah jumlahnya kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah jumlah besar tapi ikhlas. Kata Nabi nih, kebaikan yang kita lakukan itu manfaatnya buat kita. Kata Nabi, terangi alam kubur kalian. Dengan apa ya Rasulullah? Ibadah sedekah yang waktu kamu di alam dunia lakukan, sedekah itu jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kalian. Nih, semuanya pasti nempatin alam kuburnya masing-masing. Betul apa tidak? Alam kubur kita gelap gulita. Yang jadi lentera, yang jadi cahaya, yang jadi pelita, perbuatan baik yang pernah kita lakukan di alam dunia. Salah satunya adalah amalan sedekah. Ustadz, kalau gitu saya mau sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang. Lampu neon 1 juta terang. Ustadz, saya ikut sedekah 100.000 Ustadz. Patromak 100.000. Ustadz, saya ikut sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Lilin tuh goyang-goyang. Ustadz, saya ikut sedekah 2.000 Ustadz. Pentol korek remang-remang, lumayan masih kelihatan. Saya ingin mengajak ibadah untuk diperbanyak sesuai dengan kemampuan kita. Salah satunya dengan amalan sedekah. Ayo kita bikin lentera cahaya yang menyinari alam kubur kita masing-masing. Saya hanya mengingatkan, bukan bermaksud menggurui. Sejak malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan ibadah sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita pelakunya, niatkan pahala itu buat mereka. Hakul yakin pahala itu akan sampai dan mereka senangnya luar biasa. Itu yang diharapkan. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Pasti keluarga kita ada yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya ibu dan bapak. Kalau orang tua masih ada, teruslah berbakti kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, mereka masih punya hak untuk kita baktikan. Apa itu? Kirimkan doa. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, bacakan Fatihah di jamak saja. Li usulihi wa li furu'ihi, kena semuanya. Berarti 5 kali kita bacakan doa Fatihah buat mereka. Mereka senangnya luar biasa. Begitupun dengan sedekah yang kita lakukan. Niatkan pahala sedekah itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah kita kirimkan pahalanya buat mereka. Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita punya saat ini, renungkanlah itu semua perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Orang Madura menempatkan ibu bapaknya di atas kepala. Sama kulturnya dengan orang Betawi saya. Ibu dan bapak junjung di atas kepala. Karena itu saya titip pesan, yang kita nikmati hari ini, yang kita miliki saat ini, yang kita rasakan sekarang juga, itu semua buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi kita masih punya
kewajiban untuk terus berbakti kepada mereka. Kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Jelas? Jelas? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya terima kasih kepada pengurus Pondok Pesantren Bustanul Ulum, panitia tablik akbar, tokoh masyarakat di Jurang Sapi, Pak Kades. Pak Kades tadi dalam sambutannya saya dengerin, kaget, nggak nyangka akan datang anak dari tokoh yang beliau gandrungi. Sampai-sampai nggak percaya apa iya apa enggak. Walhasil tadi ngobrol di dalam dengan kades kita, Pak Kades nih emang nyentrik ya, kultur Madura, seneng dengan pengajian, dekat dengan agama, mendorong pengajian di mana saja di desanya. Makanya saya bersyukur nih Pak Kades giat dalam pengajian-pengajian di lingkungan desa kita. Saya kalau punya kades kayak begini nih, bener saudara, kalau belum mati nggak bakalan saya kuburin. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih teman-teman saya dari Yayasan Darud Dakwah. Nah, ini dia nih, Yayasan Darud Dakwah yang memprakarsai safari dakwah saya 4 hari, Situbondo dan Jember dan Bondowoso. Insya Allah Desember ke Situbondo. Sudah tadi ngobrol dengan para asatidz kita di sini. Yayasan Darud Dakwah yang mempelopori safari dakwah saya dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung sebuah program mencetak 1 juta penghafal dan pengamal Al-Quran serta 1000 ulama Nusantara. Alhamdulillah kemarin tanggal 26 Oktober yayasan memberangkatkan anak-anak kita berjumlah 7 orang untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Mereka sudah menghafal 15 juz Al-Quran, karena itu bagian dari persyaratan. 7 anak-anak kita sudah berangkat dan mereka semuanya gratis dapat beasiswa Yayasan Darud Dakwah di bawah pimpinan Ustadz Hardi. Maka ada seat lagi, ada kuota lagi 7 orang. Insya Allah Februari kami akan melakukan tes buat anak-anak kita yang akan kita berangkatkan untuk gelombang berikutnya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Gratis, visanya dibikinin, tiketnya dibeliin, pemondokannya dibayarin, buku-bukunya dibeliin. Kembali lagi nanti tiketnya gratis. Dari mana yayasan bisa memberikan beasiswa dari buat anak-anak kita tersebut? Dari safari-safari dakwah semacam ini, menggalang kekuatan umat Islam. Alhamdulillah dengan kesadaran kita sama-sama, umat Islam bisa berbuat, diantaranya menyekolahkan 7 anak-anak kita di Al-Azhar Kairo, Mesir lewat safari dakwah semacam ini. Bapak Ibu, Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam, betul apa tidak? Rakyat Indonesia sekarang ini jumlahnya 285 juta orang. Islam agama mayoritas, jumlah kita 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia beragama Islam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, termasuk kita. Kalau kita umat Islam mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu,
Rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa terrealisasi dengan cepat, mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun. Mudah-mudahan ke depan 1 juta penghafal Al-Quran bisa terrealisasi, dan di antara penghafal-penghafal tersebut adalah anak cucu keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekelumit akan disampaikan program tersebut oleh Ustadz Hardi sambil mengajak kita untuk ikut berkontribusi dalam penggalangan donasi melalui infak sedekah menghafal dan mengamalkan 1 juta penghafal Al-Quran. Saya garis bawahi, kalau nanti saudara ada yang pengen ikut, lagi-lagi niatkan pahalanya, kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pertama, Fatihah ini kita khususkan buat keluarga kita yang malam ini ikut berinfak dan bersedekah. Pertama, pahala sedekah ini mereka niatkan dikirim buat keluarganya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang dilakukan malam ini, Allah jadikan kubur keluarga mereka dengan wasilah sedekah raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini jadi wasilah penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, mereka niatkan dengan sedekah dijadikan wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam mudah-mudahan segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen pergi haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen punya menantu yang baik, ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan berkah, ada yang hajatnya kepengen Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah, ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah mudah-mudahan segera Allah ijabah. Yang kedua, Fatihah ini kita niatkan buat kita semua. Mudah-mudahan yang malam ini hadir, Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah karuniakan kita keturunan soleh dan solehah. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.